Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada wa bi'ilmillah salatan wa salamin bidawam Mau
bagi orang yang junub tadi itu diharamkan adalah termasuk yang ketiga adalah membaca Quran disertai niat membaca Al-Quran. Umpamanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya apa? Haram tak? Haram. Kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya kan orang berdoa, cuma kita niatnya ada membaca Al-Quran, niatnya kita di situ kan berdoa, salah apa niatnya? Niat kita doa pokoknya, atau kalau mengambil daripada berkah utamanya ada masalah itu tadi, itu ada masalah. Adapun jika seseorang yang junub atau orang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas membaca zikir atau nyawirid yang diambil daripada Al-Quran, cuma begitu yang membaca tadi bukan bermaksud yang membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh. Makanya Bismillah tadi ya Allah, membaca doa, membaca kita membaca doa, makan juga membaca itu masalah itu. Misalnya, misal membaca doa ketika hendak berkendaraan, bacanya Subhanalladzi syakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini Al-Quran nih. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Nah, begitu membaca kita itu ada niat membaca Al-Quran. Cuma niatnya membaca doa. Nah, membaca doa. Tapi bila niatnya tidak membaca Al-Quran, katakan Al-Quran sebenarnya dibacanya. Cuma yang terpenting dari kita memainkan dengan niat kita. Bila kita salah dengan niat kita, maka jelas dihukumkan hukumnya haram. Bisa dalam sholat, bisa oleh karena, atau ketika tertimpa musibah. Ketika kita tertimpa musibah, lalu dia tidak membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istilah daripada Al-Quran juga surah Al-Baqarah ayat 152. Nah ini tadi baca juga nih dan yang sejenisnya. Cuma niatnya tadi jangan membaca Al-Quran bila mana kita dalam keadaan junub. Junub itu deklarasi yang kamunya sama juga. Bila keadaan junub maka ada boleh memperbuat demikian. Bahkan bagi orang junub itu bila kita makan dianjurkan kita buru-buru. Jangan makan dia minum, jangan bodoh. Kalau nak beli bodoh supaya ada kita ini bersih awalnya akan terjaga. Bodoh banget. Anak mandi malam dingin badan pokoknya hanya dingin badan pokoknya. Bodoh kata. Anak mau makan bodoh. Nak minum bodoh. Soalnya di bodohnya artinya teman yang biasa makan bodoh, enak minum bodoh, ada itu maksudnya untuk sekali bodoh tapi mencakup keseluruhan. Cuma begitu bodoh kada boleh membaca Al-Quran. Ini sebagai syarat aja ketika kita hendak memakan sesuatu, namun sesuatu tadi untuk daripada kita makan memberikan kepada orang rumah kita dengan zakat. Oleh daripada itu dalam hal ini ada beberapa keadaan. Jadi nang mana dalam keadaan ini tadi yang pertama itu hanya maksudnya Al-Quran, maka hal ini hukumnya haram. Jadi bila yang pertama dilakukannya niatnya toh tujuannya adalah bermaksud daripada membaca Al-Quran, itu jelas hukumnya haram. Kemudian yang kedua apa? Tidak bermaksud, tidak maksudnya Al-Quran hanya kasat daripada zikir. Atau hanya apa? Dengan maksud mengobati, atau dengan maksud menjaga diri, atau dengan maksud tabaruk aja. Nah, maka hal ini adalah hukumnya tidak haram. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia pengen maksudnya untuk membaca zikir, atau dia pengen membaca Bismillah ini mudahan daripada nak mengambil daripada tabaruk, mengambil berkahnya aja. Nah, masalah itu. Atau hendak mengobati atau mengucapkan yang lain, asal jangan kita niat tadi tunggal adalah niat membaca Al-Quran, maka itu hukumkan daripada punya amal yang berbuat demikian. Kemudian yang ketiga apa?
maksud Al-Quran beserta yang lain, maka hal ini hukumnya haram. Artinya gini, begitu seseorang mengucapkan daripada kalimat, ibaratnya dengan membaca kalimat berkenaan kendaraan, subhanallah, syahadatana wa ma kunna mu'minin. Nah, jadi banyak banget ini maksudnya membaca itu tadi adalah membaca Al-Quran beserta yang lain. Dan dinyatakan bolehlah atau boleh. Bila membuat yang demikian tadi masih terbuat maksud membaca Al-Quran, maka tetap dihukumkan haram, walaupun ada kata-kata yang lain ujungnya tetap. Jadi kata boleh. Bilanya hendak jangan langsung baca Al-Quran, dia pikirkan tentang lainnya itu, itu sudah ada permasalahannya, dibebaskan saja. Demikian tadi. Kemudian yang berikutnya yang keempat, tidak masuk apa-apa, yang mutlak ada, bagian apa-apa ada ini nih. Nah, begitu membaca Al-Quran, niat baca Al-Quran ada, membaca zikir ada, tabarruk ada, tahur baca aja. Nah, maka hal ini adalah hukumnya tidak halal. Nah, mau ada niat apa-apa, jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, niat baca Al-Quran ada, niat tabarruk ada, niat baca zikir ada, nanti bapaknya ada diharamkan. Dan demikian tanbih ajar. Orang-orang yang hafal Quran, apabila dia khawatir hafalannya itu bisa hilang, tatkala dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Misalkan orang hafal lalu mengulang-ulang, ya Allah hafalannya boleh kan berarti kurangnya haid dan kurangnya nifas. Dulu kiranya dalam memperbuat demikian jadi dikhawatirkan kita kalau kita hafalan itu hilang, ya hafalan berulang-ulang terus. Bila ada berulang kan kepada kita hilang dari dia sedikit. Bila ada baca ayatnya aku dia jadi bila mana seseorang itu dalam keadaan daripada dalam keadaan mana orang dalam keadaannya tadi seperempat ini hafal Al-Quran, khawatir hafalannya tadi bisa hilang, sedangkan yang tadi dalam keadaan haid atau nifas. Nah, supaya mengulang hafalannya dengan mendengarkan daripada rekaman atau membacanya di dalam hati. Nah, jadi dia hendak melakukan rekaman atau membacanya di dalam hati, atau bisik-bisik dengan lisan tanpa didengar oleh dirinya sendiri. Jadi kita akan menonton, beberapa menonton itu kadang-kadang. Nah, waktu demikian tadi, atau membacanya tadi dengan tidak dimaksud Quran, tetapi dengan kasar di atas tadi, seperti umpamanya dengan maksud tujuannya adalah zikir, atau dengan maksud tujuannya dengan doa, atau mencari berkah, atau menjaga diri, atau meluruskan daripada bacaan yang salah. Nah, ini ada korban hukuman demikian. Itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Muqiyah Al-Mustarsidin dalam nomor 6 bacaan Al-Quran juz pertama ini di halaman 114, dan kitab Al-Bajuri yaitu di juz pertama di halaman 166. Nama katakan demikian. Jadi tidak masalah kita memperbuat demikian. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid atau nifas. Nah, jadi bagi orang yang haid atau nifas tadi, yang pertama adalah apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil dan bagi orang yang junub. Nah, jadi sama, orang haid dan nifas sama. Nah, kayak halnya kada berbeda dengan orang junub dan orang yang berhadas. Ada berbeda. Bila hal dalam nama dalam dirinya. Yang kedua, bagi orang yang haid dan nifas ada diharamkan untuk mengerjakan daripada puasa. Nah, jadi kita boleh berpuasa. Namun
jika darah itu tadi sudah berhenti, maka diperbolehkan puasa walaupun belum mati. Nah, jadi istirahat pokoknya kalau mau bisa bangun lagi. Nah, jadi langsung aja pasalnya. Bila dalam keadaan dia pada puasa, tidak sudah biasa ada lagi pokoknya puasa aja. Nah, jadi langsung aja. Kalau ini mandi dulu dibawa bersih segala macam, nah itu sampai pulang ya langsung aja berobat. Kemudian yang ketiga, lewat di dalam masjid jika khawatir menajisi masjid. Nah, diharapkan bagi orang yang air dari pas bila mananya aku dia maksudnya kalau itu buat titik umpamanya. Nah, jadi kalau saja dilakukan kegiatan umumnya ibaratnya langsung ada mengotori daripada masjid itu tadi kalau menetes turun makanan. Kemudian yang diharapkan bagi orang yang air dan nifas itu adalah dalam tempat yang ditalak. Jadi kita awal membuat tadi dalam keadaan orang yang air dan nifas. Talak yang dijatuhkan pada masa haid itu disebut dengan talak bid'ah. Nah, bila orang umpamanya masalah ini kali ini dalam keadaan daripada haid, insya Allah maknanya atau dalam keadaan nifas itu isinya disebut dengan talak bid'ah, yaitu seorang suami yang mentalak istri yang pernah dijimanya dan dia dalam keadaan haid. Nah, atau sudah dalam keadaan suci namun sudah dijima dalam masa suci tersebut. Nah, jadi hukum talak ini adalah hukumnya haram. Dia memperbuat demikian. Kenapa? Sebab karena memperpanjang daripada masa iddah. Terus digauli dalam mata air kita ini tentu. Makanya kita kailan lagi ini hati-hati benar. Dalam ini perlu berbukti mana kasus ini imbas sudah zaman ini terapia itu kita kan disana. Orang kerja dalam mana itu sudah kita kayak apa sebenarnya kalau sepenuhnya berarti kita makan apa dia kita asal kita ni ada orang yang bila tahu ucap sudah tahu kalau ngomongnya gimana ibaratnya itu keterima kata Allah apalagi kalau sampai ini sudah dalam tiga ini itu bisa kita memilikinya dari kecuali bini kita itu dari kawin ulang dan orang lain. Kemudian syaratnya dulu apa? Yang untuk orang dulu sekali barang. Cuma dengan syarat kita boleh kita mau syarat dengan orang menjadi kawan baik. Aku betul-betul bisa mengilang ini. Kalau orang ini itu banyak sekali pakai itu makanya kita saya pakainya kalau sudah hanya ini. Tapi buatnya ini kan udah boleh syaratnya nih. Udah boleh akhirnya kan sudah direncanakan sama. Nah, awal udah deh. Baik kamu kawan apa makanya mana kawannya awal itu kawan nggak ada lagi ya. Lanjut doanya kok. Jadi udah boleh. Kalau kamu juga rencana itu upah kamu jangan bayar kan. Masa kali jalan ke makanya orang itu syaratnya dibilang ada di dukul, ada dipakai, ada sama sih terasa pakai itu sekali barang untuk memakainya. Tapi kalau orang kayak mana dia udah tungguin ya Allah. Aku tak mau ya lah. Masalah perjanjian itu ada dimuliakan. Adalah berencana boleh. Itu memang betul-betul kenyataan artinya betul-betul melepas. Nah, itu tadi. Banyak aktivitas besar itu yang ada nih. Data Ustaz mohonnya. Yang ada awal dia kayak waktu ada waktunya kan boleh syaratnya sudah. Tahun ini lain kalau kita tidak memuliakan, tahun sama nih kalau dosanya mau salah karena kita nak pelajari pernah kita tahu itu maksudnya.
Jangan ibarat istilah, nah kita dalamnya jangan istilah ulah ini umpamanya. Biar umpamanya dilanggar ini, nah beliau dilanggar ini bepandir, orang ini jangan bertanya saksinya. Ini kan itu aja gayanya. Jangan ibuan ikamnya. Bila bini guru ada di pasar ini, mutalak ini jauh-jauhnya kan. Ada udah gayanya. Ternyata pas bininya ada begini. Itu tidak. Ada orang main. Kalau aja ada tapi jangan ada urusan beda. Nah jadi jangan main-main. Masalah mutalak ini dari itu. Bukan gereja awal tadi tidak ada masalah. Jadi uji seorang orang berjalannya. Palingan yang main bininya lah. Orang pikiran mana kan? Suatu kita naik lagi. Ini ada modalnya apa? Jadi berapa modalnya? Ada modalnya. Kalau teknik kita betul. Jual-jualan biasa. Kalau jualan dari berkaitan dengan ini kan apa juga? Kita kayak apa gitu? Kita tahu betul. Salah ada. Nah, jadi karena memperpanjang daripada masa iddahnya itu tadi, akan tetapi talaknya itu hukumnya sah. Sedangkan talak yang dijatuhkan setelah berhentinya darah haid dan belum daripada mandi, maka hukumnya adalah halal. Halal, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah yang diharamkan bagi orang yang haid atau orang yang nifas, yaitu yang kelima adalah jima. Jima dan bersentuhan kulit antara pusat dan lutut. Nah, jadi bagi orang yang mengalami haid atau nifas, ada beberapa hal. Sudah ada bagiannya. Kalau aja kadang-kadang jaga berapa boleh. Antara pusat dan lutut kalau kita tegang, alih orangnya. Awal tak. Ada dulu. Aku ni haram ada. Awalnya kita banyak pakai apa? Ada ibaratnya kan supaya ada urusannya punya haram tidak. Tak boleh. Maka dalam hal ini disepakati yang diharamkan adalah melakukan jima dan bersentuhan kulit antara pusat dan lutut dengan syahwat. Nah, tak mau didikai itu ya tak mau kan no. Kalau daerah itu orang itu ya orang. Bagi ada dinginnya ini, dinginnya lah. Kalau dia punya orang, ini benar tak? Baginya kawin. Dan hal yang disepakati diperbolehkan adalah melihat antara pusat dan lutut tanpa disertai syahwat. Itu boleh. Tangannya tapi mungkin lagi kira ada orang mempunyai lingkup anak bini berdagang bisa timbul ya orang pikir kata maka ini mungkin ada di kita ada masalah timbul tadi kira-kira mata di bawah menjumpai. Nah ini kan biasanya kan. Dan hal yang diperselisihkan adalah bersentuhan kulit antara pusat dan lutut tanpa disertai syahwat dan melihat dengan adanya syahwat. Nah, itu di sini tidak masalah tadi kan. Nah, mungkin tadi bilang ini kan ada dua ibaratnya nih nafsu kita ada dua atau ibaratnya tadi selain itu kurang apa ketika seseorang dari bersentuhan kulit antara pusat dan lutut yang menjauhi mungkin ada dua responnya terbaik. Mungkin ada hasrat juga kalau paham jarang mulai itu. Nanti udah terjadi lagi ya. Kalau itu yang kemudian mulai lagi dia begini ini paham dia urusannya udah dia. Imam Nawawi memilih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa diharamkan hanya jima saja. Jadi dia Imam Nawawi memudahkan jadi memilih terus Imam Ahmad itu bila jima aja. Bila yang umpamanya bersentuhan, bertidupan atau melihat berdoa aja. Nah, asal namanya nagawi.
atas kekurangan dan kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada yang dilakukan silakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.